Jalan sunyi memberdaya negeri. Dalam rangka 50 tahun ITB 77, saya ingin menceritakan apa yang saya kerjakan selama 45 tahun ke belakang, atau profesi saya selama 45 tahun ini, yang kebanyakan orang tidak memilihnya sebagai jalan hidup. Sehingga saya menyebutnya jalan sunyi memberdaya negeri. Cerita saya mulai dengan kegiatan saya ketika awal masuk ITB. Pada saat itu saya masih di TPB dan diajak oleh beberapa senior untuk mendirikan sebuah lembaga. Lembaga ini diberi nama Yayasan Mandiri. Tujuan Yayasan Mandiri itu adalah menerapkan teknologi tepat guna di desa-desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Saya bergiat di Yayasan Mandiri dari sejak saya masih junior di TB sampai saya lulus, dan setelah saya lulus, saya di tahun 1993 mendirikan lembaga baru yang disebut Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, disingkat Yayasan IBK. Di awal kegiatan Yayasan IBK, penerapan mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga air skala mikro adalah kegiatan utama sehari-hari Yayasan IBK. Oleh sebab itu, di tahun 1995 saya berusaha menerapkan konsep community-based electric power supply, pasokan energi listrik berbasis komunitas masyarakat lokal. Dan bagi saya, konsep community-based electric power supply ini adalah salah satu proses demokratisasi pasokan listrik oleh rakyat, untuk rakyat, dan bagi rakyat sendiri. Dan demokratisasi energi ini adalah bagian daripada demokratisasi ekonomi. Tanpa demokratisasi ekonomi, maka demokratisasi politik tidak akan terjadi. Kegiatan IBK berlanjut bukan hanya pemberdayaan masyarakat melalui energi terbarukan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan, kemandirian dan kedaulatan energi. Bahkan di tahun 2000, di awal-awal tahun 2000, kegiatan IBK berkembang menjadi penerapan ekonomi yang lebih bernuansa sosial, atau umumnya disebut social business development. Dengan kegiatan IBK yang meluas, maka di tahun 2015 dibentuklah program Patriot Energy. Program Patriot Energy itu mengajak anak muda yang setara S1 untuk hidup dan berkehidupan di daerah 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Dengan mereka hidup di daerah 3T, maka diharapkan mereka akan menggunakan sepatu rakyat. Mereka akan paham bagaimana kehidupan rakyat di akar rumput yang sesungguhnya.
Sebelum mereka berangkat, mereka dibekali dengan beberapa hal. Di antaranya adalah tahapan kesadaran diri yang dibagi 3, kenal diri, sadar diri, dan arti diri. Dan dengan tahapan kesadaran diri itu dilakukan pengembangan pada kompetensi yang mereka harus miliki. Karena mereka S1 tentu mereka punya kompetensi keteknisan. Tapi ada kompetensi kerakyatan yang harus mereka miliki juga. Kompetensi kejuangan yang harus mereka miliki. Dan yang terakhir yang biasanya agak sulit, kompetensi keikhlasan. Dengan kesadaran tentang diri mereka dan kompetensi kehidupan, maka mereka akan paham pada paradigma kehidupan yang mereka harus jalani ke depan. Paradigma yang berbeda sama sekali dengan paradigma yang sekarang ditularkan atau dipergunakan oleh kebanyakan orang. Saat ini kita menggunakan paradigma sosioekonomi. Sementara untuk pemberdayaan, untuk keadilan sosial, dan untuk keadilan lingkungan diperlukan paradigma teknoantropologi. Paradigma teknoantropologi ini lebih kental dengan nuansa keadilan sosial. Sehingga untuk membangun bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera, diperlukan anak muda yang paham tentang paradigma teknoantropologi. Dan untuk itulah program Patriot Energi, Patriot Desa, Wirabangsa, dan lain-lainnya itu diperkenalkan pada anak muda, supaya anak muda bisa menggunakan paradigma yang lebih berkeadilan sosial. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya dalam peringatan 50 tahun ITB 77. Sampai jumpa, mau online ataupun offline di kampus Ganesha. Merdeka! Bukan maut yang menggentarkan diriku, tapi hidup yang tidak hidup.